Emangnya kita itu ngapain? Maka apabila timbul pertanyaan, kenapa kita harus beramal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamana ilmi wasyaifi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, rahmat, hidayah, taufik dari Allah SWT kepada kita tidak pernah berhenti dan selalu mengiringi dalam aktivitas kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, karena beliaulah menjadi suri tauladan kita dalam beraktivitas, dalam menilai hal baik dan buruk. Beliaulah teladan dan merupakan mercusuar bagi kita agar supaya mendapatkan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Para santri yang dirahmati Allah, sudah menjadi keseharusan bagi kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, untuk beramal, baik amaliyah badaniyah maupun amaliyah qalbiyah, yang seolah-olah karena sudah menjadi keseharian, kita mungkin jarang merenungkan emangnya kita itu ngapain. Maka apabila timbul pertanyaan, kenapa kita harus beramal? Kalau kata amal ini dinisbatkan pada ibadah, maka logika dalam beramal itu tidak jauh beda dengan logika kenapa kita harus bekerja. Nabi berkata, fa'mal tujar, beramalah maka kamu akan diberi pahala. Atau bisa diartikan bekerjalah maka kamu akan diberi upah. Ini sudah menjadi hukum alam atau sunatullah. Sunnah, dikatakan sunnah karena ini kebiasaannya Gusti Allah dalam menjalankan dunia ini, mengatur makhluk-makhluknya. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka berusaha, karena ini adalah hukum keadilan Gusti Allah. Beramalah maka Allah akan memberikan apa yang menjadi cita-cita, memberikan rezeki, memberikan ilmu. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan amal-amal kita atau pekerjaan kita, kalau kita itu akan diberi upah, apa dari kita diberikan pahala atau diberikan rezeki, tetapi harus bekerja, harus beramal, tentu saja suatu saat kita akan merasa capek. Banyak sekali orang yang merasa capek, walaupun ada sebagian yang tetap melanjutkannya karena merasa tidak ada pilihan. Tapi ada yang capek kemudian putus asa, kemudian berhenti dari apa yang dia lakukan seperti biasanya. Atau dalam antara berhenti atau terus, ini yang namanya orang bingung. Banyak orang bingung karena pertanyaan sederhana ini. Buat apa kita bekerja? Atau buat apa kita beramal? Ya, kita garis bawahi dulu. Allah menerapkan hukum keadilan. Beramalah maka Allah akan memberikan balasan. Maka kalau memahami ini, kita karena hidup di buminya Allah, ya kita ikuti aja.
harus mengikuti. Namun ketika kita merasa capek, maka ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemahaman apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah, itu harus kita penuhi juga. Seperti halnya ketika seseorang sudah nyaman atau masih merasa nyaman makan dengan nasi, lauk tempe, tapi apabila sudah mencapai titik bosan, maka dia akan mulai mengeluhkan. Kenapa? Kalau makan nasi dan tempe melulu. Kalau ada orang tersebut tetap melanjutkan makan nasi dan tempe, berarti dia terpaksa. Mau gimana lagi adanya ini jawabannya. Kalau juga ada orang yang mau membuat perubahan dengan mengusahakan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaannya, cari utangan biar bisa beli daging sama. Ini masuk golongan orang yang berusaha. Dia membenarkan usahanya dengan istilah ikhtiar. Juga ada apabila ada orang yang sudah bilang capek dan ragu untuk melanjutkannya ataukah berhenti. Capek, ragu di tengah-tengah apakah dia terus mau tetap memakan nasi tempe itu ataukah lainnya. Akhirnya dia berhenti di tengah-tengah. Ya, masuk ini adalah masuk orang yang putus asa, orang yang capek, orang yang putus asa, sehingga tidak mau berbuat apa. Nah, kemudian mudah-mudahan karena selama kita itu masih hidup, seolah-olah kita tidak bisa berhenti yang namanya kebutuhan. Selama kita masih hidup, kita tidak bisa terlepas dari roda konsekuensi, roda ikhtiar. Oleh sebab itu penjelasan yang paling logis adalah, atau ikhtiar yang paling logis dalam jalan hidup ini adalah doa. Mudah-mudahan kita diberikan ketaatan. Walaupun kalau kita bicara dari pandang, kita melihat kehidupan ini dari sisi keilmuan, semuanya ada penjelasan. Semuanya ada penjelasan. Walaupun penjelasan itu kurang dipahami karena tidak pada tingkatannya. Tingkatan apa? Tingkat kecerdasan. Kalimun nasa biqadri uqulihim. Omongilah orang berdasarkan tingkat kecerdasan. Kalau memang dia itu tingkatan anak-anak, maka tidak bisa diberikan pemahaman tingkatan orang dewasa. Kalau itu orang dewasa, nggak bisa diberikan pemahaman dengan tingkatan anak-anak atau tingkatan orang tua. Semua membutuhkan penjelasan, pemahaman berdasarkan tingkatan. Tapi kalau kita menuruti harus menjelaskan semua tingkatannya, maka kembalinya jadi capek. Sing capek yang capek mungkin malah kiainya yang capek jadi kiai. Karena dituntut untuk menjelaskan apa yang terjadi padahal dia tidak ikut memiliki kehidupan yang ada. Ya sama-sama sebagai makhluk, ustadz juga manusia, ada istilah tambah itu ungkapan pemberontakan untuk mereka yang merasa capek juga. Ada penjelasan. Namun untuk penjelasan yang paling tengah-tengah cukup satu kata, apa? Sabar. Fatawasau bil haqqi, fatawasau bis sabr.